Shalom, dear brothers and sisters in Christ. My name is Dr. Chong Jiwa from Singapore, BICC. I would like to introduce Dr. Setio from Bogor, Indonesia. He will be giving the word of God taken from the passage Leviticus chapter 6 verse 8 to 30. Teman-teman, saat duduk kita pagi ini, Imamat pasal 6 ayat 8 sampai dengan 30 berisi 3 instruksi Tuhan tentang 3 persembahan, yaitu persembahan korban bakaran, korban sajian, dan persembahan korban penghapus dosa. Persembahan korban bakaran berbicara tentang pendamaian. Persembahan korban sajian berbicara tentang penyucian. Dan persembahan korban penghapus dosa berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Kita mulai dengan ayat 6 sampai dengan 13. Dalam ayat-ayat ini, kita belajar bahwa korban bakaran harus menjadi korban yang terus-menerus disajikan di atas mezbah. Prosesi ini harus dilakukan imam pada pagi hari dan petang hari. Mengapa api harus dirawat sepanjang malam? Nah, api melambangkan kehadiran Allah, sebab bukankah Allah hadir melalui tiang api di malam hari? Sehingga api korban bakaran yang dijaga untuk tetap menyala sepanjang malam akan menjadi penanda bagi Israel bahwa Allah hadir dan sekaligus sebuah pemberitahuan bahwa mereka sudah didamaikan dengan Allah. Nah, tentu saja agar api tetap menyala harus ada persediaan kayu bakar yang terus-menerus. Jelas ini bukan tugas yang ringan. Orang Israel berkemah di padang yang gersang. Para imam harus bekerja keras untuk menjaga supaya api tetap menyala. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pelayanan bukanlah untuk mereka yang pemalas, bukan untuk mereka yang hanya mengharapkan berkat tanpa mau berkeringat. Tanggung jawab imam sangatlah besar. Gambaran dari tugas imam ini adalah pelajaran penting bahwa pelayanan adalah sebuah pengorbanan. Selanjutnya, para imam bertanggung jawab untuk membersihkan sekitar mezbah setiap hari dan membuang abu dari kegiatan hari sebelumnya. Nah, ini adalah pekerjaan kasar. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa para imam ini diharuskan mengenakan pakaian linen yang dirancang khusus. Bukan jubah yang berwarna hitam, tetapi pakaian dari linen halus yang berwarna putih. Ketentuan tentang pakaian ini untuk menekankan kekudusan Allah dan pelayanan adalah sesuatu yang kudus. Tuhan ingin memastikan bahwa mereka yang melayani Dia tidak tercemar dengan budaya agama masyarakat di sekitarnya. Ya, ini penting. Mengapa? Dalam ritual keagamaan Kanaan kuno, para imam mereka telanjang dan aktivitas seksual menjadi bagian dari ritual itu. Pelajaran bagi kita adalah para hamba Tuhan yang belakangan banyak mengadopsi budaya sekuler dalam hal berpakaian, terutama hamba Tuhan wanita. Saya pernah melihat tayangan ibadah yang diupload di YouTube. Hamba Tuhan wanitanya memakai dress tanpa lengan dengan lubang lengan yang besar sehingga terlihat bagian dalamnya. Nah, sebaiknya ini dipertimbangkan kembali. Philip Everson mengingatkan pemimpin gereja memiliki kewajiban untuk melihat bahwa tindakan ibadah bersama tidak merangsang dorongan seksual umat. Kemudian, ketika imam membuang abu, dia harus menggantinya dengan pakaian biasa. Tuhan sedang mengajarkan bahwa hal-hal suci tidak dapat disepelekan atau diperlakukan dengan tidak hormat. Sesuatu yang kita harus mengerti adalah bahwa dalam ibadah bersama tidak ada istilah jemaat penonton. Semua umat harus terlibat, setidaknya dengan hewan kurban yang mereka bawa ke kemah pertemuan. Tidak ada istilah 3D 1P, datang, duduk, diam, dan pulang. Yang menjadi penonton justru adalah Tuhan. Karena itu teman-teman, mari kita berhati-hati dengan cara berpakaian kita. Ketika kita berada di hadirat Tuhan, kita harus dimotivasi oleh kekudusan Allah. Kesopanan adalah produk dari motivasi seperti ini. Dan bagi para hamba Tuhan, salib Kristus adalah pusat ibadah, lambang dari pendamaian ilahi.
Salib harus menjadi spirit dari ibadah kita dan harus menjadi spirit dalam kehidupan umat. Dalam nas kita ini, para imam harus mempersembahkan kurban bakaran tiap-tiap hari. Para imam sendiri membutuhkan pendamaian untuk dosa mereka. Nah, secara posisi memang jabatan imam memang suci, tetapi sebagai pribadi mereka juga sama seperti semua orang, yaitu adalah orang yang berdosa. Nah, penting untuk para imam ini menghayati dan mengalami pendamaian dengan Allah sebelum mereka melayani umat untuk didamaikan dengan Allah. Jadi, ini pesannya. Injil harus kita hidupi setiap hari sebelum kita memberitakan Injil itu kepada orang lain. Kemudian dari ayat 14 sampai dengan 23 tentang kurban sajian. Persembahan kurban sajian adalah gambaran dari orang percaya bahwa seluruh hidupnya adalah anugerah Tuhan semata-mata. Persembahan kurban sajian ini adalah ungkapan syukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Sedangkan untuk para imam, mereka harus mempersembahkan kurban sajian 2 kali sehari, pagi dan petang. Tindakan ini menyatakan bahwa para imam sebenarnya adalah juga orang yang berdosa, yang juga memerlukan pengampunan dari Tuhan. Dengan gambaran ini, jabatan imam tidak dapat menjadikan seseorang bisa bertindak seperti Tuhan. Kita juga perhatikan bahwa persembahan kurban sajian yang berupa tepung dan minyak, sebagian diperuntukkan untuk para imam dan sebagian lagi untuk Tuhan. Nah, apa yang menjadi bagian Tuhan tidak boleh dimakan oleh para imam. Persembahan tidak boleh disalahgunakan. Hamba Tuhan hanya boleh menerima bagiannya, dan bagian untuk Tuhan harus 100% diperuntukkan bagi Tuhan atau pekerjaan Tuhan. Kemudian ayat 24 sampai dengan 30, kita menemukan prinsip bahwa dosa adalah masalah yang sangat serius. Itu sebabnya mengapa hal kekudusan adalah sesuatu yang sangat penting. Para imam diinstruksikan jika darah dari korban penghapus dosa menyentuh pakaian, maka pakaian itu harus dicuci. Jika daging yang direbus dalam periuk tanah liat, maka periuk itu juga harus dihancurkan. Jika daging direbus dalam wadah logam yang tidak berpori, maka perlu dicuci bersih dengan cara digosok. Nah, ini adalah gambaran bahwa dosa adalah suatu kejijikan di hadapan Allah, dan umat harus menyelesaikan masalah dosa seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, teman-teman, kita yang hidup di zaman perjanjian baru sudah diampuni dosa kita oleh Tuhan Yesus melalui penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah jalan yang dikehendaki oleh Allah, dan kita yang sudah diampuni dosa kita wajib menghormati kekudusan Tuhan dan menghargai hidup yang disucikan oleh Tuhan kita. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.